Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya Ari Suryansah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid dan implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Pembelajaran berpusat pada anak, Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak, karena tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak-anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun tidak mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan Ing Ngarso Sunturodo yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus dapat menjadi contoh dalam perilaku, tindakan, dan sikap untuk siswanya. Ing Matio Bangun Karso yang artinya di tengah-tengah mendorong semangat, seorang pendidik harus mampu memotivasi dan menggugah semangat siswa untuk belajar dan berkembang. Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi arahan. Seorang pendidik bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga memberi inspirasi, memberi contoh, dan mendukung perkembangan anak didiknya dari belakang. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada sang anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan.
Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, yang artinya pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. 2. Konvergensi, yang artinya pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai kodratnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga afektif atau sikap sosial dan spiritual budi pekerti dan psikomotor atau keterampilan. 2. Melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. 3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. 4. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. 5. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. 6. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang, yaitu sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir murid. Implementasi yang dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. 2. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti kehendak guru. 3. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. 4. Melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. 5. Memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajarannya. Ini adalah salah satu implementasi kegiatan di sekolah saya. Terima kasih telah menyimak video demonstrasi kontekstual saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.